Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Emeritus Yopi Tomalueng. Sebelum beristirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih bahwa sebelum kami beristirahat, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus. Arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan baca dari Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?' Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kekasih Kristus, tema kita yaitu peka menghadapi krisis. Saudara, Keluaran pasal 32 merupakan kisah yang sangat gelap dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sudah menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun dalam waktu begitu singkat, yaitu 40 hari saja, mereka berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala ciptaannya. Dalam bacaan ini kita lihat bagaimana Musa memberi pertimbangan kepada Allah berhubungan dengan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepadanya, sehingga membuat Allah menjadi murka dan hendak menghukum mereka sebagaimana tertera di ayat 12 dan ayat 14, yaitu dengan mendatangkan malapetaka atas mereka. Saudara, di saat itu Musa yang menjadi penghubung atau pengantara antara umat dan Tuhan saat itu sedang tidak berada di antara mereka.
karena naik ke gunung Sinai untuk menghadap Allah atas perintah Tuhan. Saudara, karena Musa itu belum turun, telah membuat orang Israel tidak sabaran. Kita perlu pahami bahwa Musa yang adalah sebagai pengantara Allah dan berbicara kepada Allah atas nama orang Israel dan juga atas nama Allah kepada mereka. Dengan demikian, apabila Musa tidak ada lagi di situ, berarti bagi Israel seakan-akan Allah juga tidak ada di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa orang Israel minta supaya ada Tuhan yang kelihatan dan konkret di tengah-tengah mereka, yang kemudian diwujudkan dalam patung lembu emas untuk disembah. Saudara-saudara, Musa yang ketika itu belum mengetahui keberadaan dan perilaku umatnya itu, kemudian dalam ayat yang ke-7 Tuhan menyampaikan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Saudara-saudara, dengan menyuruh Musa turun dari gunung, ada beberapa hal yang dapat dipahami di sini. Pertama, menunjukkan bahwa ada yang harus umat benahi. Kedua, menunjukkan bahwa Allah masih menghendaki hubungan yang baik kembali dirajut oleh bangsa Israel kepada Allah melalui Musa. Yang ketiga, ada yang salah dari umat sehingga Tuhan marah, dan Musa di sini, saudara, menjadi saksi dari kesalahan umat itu. Saudara, tetapi kita lihat Musa tidak langsung turun meninggalkan Allah untuk membereskan umat dalam kesalahan mereka, melainkan ada tindakan Musa yang dapat kita baca di ayat yang ke-11, yang mana di situ mengatakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Saudara, kata melunakkan hati berarti Musa mau mempengaruhi tindakan Allah kepada bangsa Israel. Saudara, pertimbangan yang diberikan Musa kepada Allah adalah mengapa Tuhan murka atas bangsa Israel yang sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat itu. Saudara, orang Israel ini kita tahu sudah seringkali menjengkelkan hati Tuhan. Tapi setiap kali kalau Tuhan mau menghukum mereka, maka Musa selalu tampil untuk meminta belas kasihan dari Allah, sebagaimana yang kita lihat juga di dalam Bilangan 14 ayat 3, Bilangan 14 ayat 13 sampai 16. Saudara, Musa katakan kepada Tuhan, sebab apabila Allah membunuh mereka, maka bangsa-bangsa, terutama juga bangsa Mesir, yang pernah mendengar dan mengalami tentang kemasyhuranmu itu, akan mengatakan bahwa engkau membunuh umatmu di padang gurun karena engkau tidak mampu membawa mereka ke negeri yang telah
Kau janjikan. Saudara-saudara, pertimbangan Musa tersebut kemudian dilanjutkan dengan memohon belas kasih Allah, sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat 12b, dan kemudian ternyata mendapat tempat di hati Allah. Saudara-saudara, pada ayat 14 dituliskan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya itu. Saudara-saudara, dengan tindakan Musa yang berani memberi pertimbangan kepada Allah, maka di sini menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama, kepekaannya terhadap krisis yang dialami oleh bangsa Israel itu. Siap kita lihat, kalau Musa tidak peka, tentu bangsa Israel akan binasa. Yang kedua, pemaknaan dirinya terhadap panggilan dan pengutusan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara, sebagai pemimpin yang Tuhan hadirkan, kita lihat Musa tetap menempatkan rancangan keselamatan Allah bagi Israel itu di atas segala-galanya. Oleh karena itu, kita lihat saudara, Musa tidak hanya sekedar menjadi pemimpin yang sudah cukup puas dengan satu tugas yang hanya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dalam perjalanannya, sebelum sampai di tempat tujuan, dia juga tetap memaknai pengutusannya agar rancangan keselamatan Allah itu benar-benar terwujud sampai akhir, sehingga nama Tuhan itu tetap dijaga dan dihormati, tidak hanya oleh orang Israel, melainkan juga oleh Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara-saudara, kita masuk pada aplikasi. Yang pertama, saudara, kita lihat bahwa dengan murka yang ditunjukkan Allah kepada bangsa Israel, hal ini menunjukkan bahwa yang Tuhan kehendaki adalah supaya umatnya itu tetap setia dalam penyembahan kepada Allah. Tuhan tidak menghendaki umat itu menyimpang dari penyembahan kepadanya. Siap dengan menyembah Dia, maka disitulah kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Siap kita tahu Allah itu atau Tuhan itu adalah juru selamat. Saudara, hal itu nyata bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, hal itu karena kekuatan tangannya. Saudara, kehidupan kita juga telah keluar dari kegelapan dosa dan dibawa masuk kepada terang yang ajaib. Itu semua karena kasih dan anugerah-Nya. Saudara, bukankah dalam kehidupan yang sudah kita tempuh sampai saat ini, kita juga mengalami karya-karya Tuhan lainnya di setiap kegiatan hidup kita, yaitu Tuhan telah membawa kita keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang sukar dan berat kepada kelegaan dan kebesaran rahmat-Nya. Tuhan membawa kita dari lembah yang suram
kepada keberhasilan dan kebaikan apapun di waktu-waktu yang lampau. Saudara, jelas karya Tuhan itu menyentuh hidup kita secara menyeluruh di setiap bidang hidup. Saudara-saudara, kalau begitu, janganlah kita berpaling dari penyembahan kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang cemburu. Saudara, yang kedua, tindakan Musa yang memberikan pertimbangan kepada Allah itu meneguhkan hati kita bahwa memang Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mendengarkan penyampaian anak-anaknya. Saudara, hal ini kita lihat berbanding terbalik jika kita membaca Roma 11 ayat 34 yang mengatakan di situ, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara-saudara, dengan mendengarkan dan menempatkan pertimbangan manusia dalam rancangan Allah itu bukan menunjukkan tentang Allah yang tidak konsisten. Tetapi disitulah kita melihat betapa besarnya kasih Allah bagi kita manusia. Keterbukaan hati Allah untuk mendengarkan segala seruan dan penyampaian apapun yang kita bawa kepadanya. Dalam hal ini saudara termasuk pikiran, rencana, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang tanpa disadari saudara telah membuat Tuhan marah kepada kita. Kita datang membawa semuanya itu kepada Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, di bawah tema peka menghadapi krisis. Hal ini saudara justru kita jumpai dalam sosok Musa. Saudara, bangsa Israel kita tahu sudah tidak mempunyai kepekaan terhadap murka Allah dengan menyembah kepada patung lembu emas buatan tangannya. Bahkan mereka semakin terlena, hanyut dalam sukaria yang mendatangkan malapetaka. Saudara, kalau kita katakan bahwa Musa itu sangat peka dalam menghadapi krisis, maka hal itu nyata bahwa Musa tidak membiarkan Israel terus-menerus berkanjang dalam dosanya. Tetapi dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20 kita melihat saudara, bagaimana Musa membereskan dosa bangsa Israel itu, yaitu dengan cara melemparkan kedua loh dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung, kemudian membakar anak lembu dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saudara, dengan demikian tugas dan panggilan Allah bagi kita, apapun itu dan dimanapun kita berada, janganlah kita berdiam saudara. Ketika kita melihat, bahkan berada dalam komunitas yang telah menyimpang dari kehendak Allah itu,
Tetapi ingat, berbicaralah dan arahkanlah orang-orang yang Tuhan beri itu pada kehendak Tuhan, agar keselamatan dan damai sejahtera Allah itu dapat tetap dialami dan dirasakan oleh semua orang. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami menaikkan syukur atas firman-Mu yang disampaikan pada malam ini. Supaya dengan firman-Mu itu kami dapat melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan ke atas pundak kami dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak kami. Supaya tugas kami baik sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan masyarakat, dalam jabatan atau tugas apapun, kami selalu berkoordinasi dengan Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan dapat selalu ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau beristirahat. Berikan istirahat atau tidur yang nyenyak, agar kesehatan dan kekuatan jasmani kami dapat dipulihkan. Juga kekuatan rohani Tuhan kuatkan kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami bangun pada esok pagi, kami mampu menjalankan aktivitas kembali sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.